Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Maulana Eli, NIM D 2019-1017, semester 11 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk kebutuhan ujian komprehensif saya. Yang pertama di sini ada instruksi untuk membacakan surah yang berkaitan dengan dakwah beserta asbabun nuzulnya. Jadi di sini saya akan memilih surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini, Al-Wahidi menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabat yang syahid dalam perang Uhud, termasuk Hamzah, yaitu paman Rasulullah. Al-Qutrubi menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasulullah SAW untuk melakukan genjatan senjata dengan pihak Quraisy. Akan tetapi Ibnu Katsir tidak menjelaskan adanya riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Jadi beberapa mufasir ada perbedaan pendapat terkait asbabun nuzul ini. Jadi dari segi siapa yang berdakwah, ayat ini juga berlaku umum. Maka ayat ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah. Perintah ini juga berlaku untuk umat Islam. Meskipun demikian, ayat ini tetap berlaku umum untuk sasaran dakwah siapa saja, muslim ataupun kafir, dan tidak hanya berlaku khusus sesuai dengan asbabun nuzulnya. Andai kata memang ada asbabun nuzul dari ayat ini yang pasti. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang dakwah dan komunikasi? Baik, ini akan saya jawab sesuai dengan sepengetahuan dan sepemahaman saya. Jadi dakwah sendiri adalah proses penyampaian atau suatu ajakan atau suatu seruan kepada orang lain, untuk orang lain, agar mau memeluk, mempelajari, dan juga mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi dari orang tersebut. Jadi intinya adalah kita mengajak atau mengingatkan proses penyampaian untuk kepada orang lain agar kembali ke jalan yang benar atau kembali ke jalan yang fitrah, seperti itu. Sedangkan di dalam dakwah sendiri ada ilmu-ilmu komunikasi, karena intinya dalam dakwah adalah kita mengajak ini adalah suatu proses komunikasi. Dan menurut saya dari arti komunikasi sendiri ialah, selama saya menjadi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, arti paling mengerucut dari komunikasi ialah proses mereduksi ketidakpastian. Jadi bagaimana kita mengurangi hal-hal yang tidak pasti ya dengan komunikasi, dan dengan komunikasi kita bisa berdakwah, seperti itu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Pengalaman Anda saat masuk prodi KPI, profesi seperti apa yang Anda cita-citakan setelah lulus nanti, dan alasan memilih profesi tersebut. Oke, jadi awal mula saya masuk komunikasi penyiaran Islam, tujuan saya dulu ingin menjadi penyiar sebenarnya, penyiar radio, karena pikiran saya memang dulu suka mendengarkan radio. Tapi selama saya menjadi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, mungkin bukan cita-cita ya, mungkin keinginan saya sedikit berubah, dan tapi masih dalam lingkup yang sama. Saya dengan materi-materi ataupun mata kuliah yang diberikan oleh dosen-dosen, saya mulai tertarik ke dalam dunia public relation. Karena menurut saya public relation ini adalah suatu pekerjaan yang sangat penting, tapi sering dipandang sebelah mata oleh sebagian orang.
Menurut saya public relation adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan ataupun organisasi dan lain sebagainya dalam suatu tempat. Karena tanpa adanya public relation, maka sebuah perusahaan akan stagnan di situ-situ saja, tidak ada perkembangan, tidak ada relasi baru, sehingga akan menyebabkan hal-hal yang stagnan seperti itu. Selain public relationship, juga saya ingin menjadi sebenarnya bagaimana memanfaatkan konten-konten yang ada dengan zaman yang sekarang. Jadi kita bisa memanfaatkan ilmu komunikasi dengan perkembangan zaman seperti itu. Soal selanjutnya yaitu uraikan urgensinya prodi KPI di era saat ini dalam konteks dakwah dan komunikasi menurut perspektif Anda. Baik, jadi saya akan menjelaskan apa sih urgensinya prodi KPI di zaman sekarang, di era sekarang. Jadi menurut saya sekarang kita sudah masuk di dalam era dakwah kontemporer. Bagaimana kita bukan kontemporer lagi, mungkin sudah dakwah modern. Jadi bagaimana kita berdakwah bukan lagi melalui face to face, bukan lagi melalui khutbah Jumat dan lain sebagainya, tapi kita melalui teknologi bernama media sosial. Sekarang sudah banyak sekali bersebaran story-story WA ataupun postingan IG, postingan YouTube, Facebook, yang lainnya yang mengandung dakwah. Seperti itu. Ini bisa menjadi potensi bagi pendakwah, bagi kita mahasiswa KPI, tapi sekaligus tantangan juga. Karena saya jelaskan dulu kenapa potensi, karena kita memiliki banyak media, memiliki banyak alat, memiliki banyak pasar untuk berdakwah. Itu yang pertama. Kita bisa berdakwah dengan seminimal tenaga kita, tanpa mengeluarkan tenaga yang banyak dan tanpa risiko yang banyak pula. Tapi tantangannya juga lumayan besar. Bagaimana kita mengurangi, karena dengan banyaknya orang yang bisa menjadi pendakwah, bisa menjadi pendakwah dadakan, kita bisa bahkan akan ada suatu fenomena bagaimana informasi-informasi yang didakwahkan ini bisa bersifat malah menyesatkan atau hoax. Itu yang akan menjadi tantangan bagi kita. Jangan sampai orang yang awam melihat media sosial dan ada dakwah dan mereka percaya, padahal itu adalah hal-hal yang menyesatkan ataupun tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, inilah pentingnya prodi KPI di dalam era sekarang ini, di dalam era dakwah di mana-mana. Karena di dalam prodi kita juga dijelaskan bahwa kita dalam penyebaran informasi perlu namanya penyiapan data dan lain sebagainya. Itulah pentingnya prodi KPI. Jadi kita bisa mengajak teman-teman yang lain untuk menghindari bagaimana sih ciri-ciri berita hoax, informasi yang hoax, seperti itu. Dan kita bisa meminimalisir orang-orang yang takutnya malah menjadi orang yang tersesat karena disesatkan oleh dakwah yang sesat pula, seperti itu. Jadi itulah potensi dan tantangan dan juga urgensinya prodi KPI di era sekarang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menjawab. Ya, tolong diwajarkan karena saya tetap manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sekian.